mampu. Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan, tapi tapi keakraban, kekeluargaan penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Bang Sukur Nababan, Bang Mujani tadi mengatakan bercanda, berbisik, akrab. Yang dibisikkan apa ya kalau Anda tahu? Ya dari dulu kan memang akrab. Akrab. Jadi hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kan ya ibarat kakak adik. Artinya akan masuk dalam kabinet sekarang? Nah itu persoalan lagi. Persoalan lain lagi, intinya adalah dari awal kami menghormati semua pemilu dengan segala prosesnya. Kami menghormati Pak Prabowo. Nah tentu saja apa program-program Pak Prabowo yang baik pasti kami akan dukung. Oke, pertanyaannya adalah apakah PDIP sudah diajak masuk kabinet? Ini bukan masalah dagang sapi diajak kabinet atau tidak diajak kabinet. Tetapi yang persoalannya adalah hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu sangat bagus. Jadi kalau ada hal-hal yang sangat penting untuk tata negara atau untuk kenegaraan atau untuk apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo yang sangat urgent sekali, saya pikir ya komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sangat cair sekali. Sangat cair? Sangat cair sekali. Kan waktu pertemuannya terakhir pada saat hari lahirnya Pancasila kan sama-sama bercanda ya. Pak Prabowo juga datang ke rumah Ibu Mega ya pada saat Lebaran juga sangat baik sekali. Jadi tidak ada permasalahan antara hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi seperti yang saya katakan tadi, masalah nanti kami akan bersama-sama di kabinet atau tidak di kabinet bukan berarti jika kami tidak di kabinet maka kami akan berhadapan dengan pemerintah, bukan seperti itu. Jika kami di kabinet maka seluruh program pemerintah kan kami dukung, bukan seperti itu. Lalu? Nah karena memang tidak ada ini kan sistem presidensial, tidak ada kata-kata oposisi kan. Enggak ada. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mitra strategis itu ya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Budiman, bahwa apapun yang program Pak Prabowo yang betul-betul bermanfaat bagi rakyat, nah tentu PDI Perjuangan pasti akan dukung. Kami juga di DPR pasti akan dukung. Kami tidak menghambat semua program-program pemerintah di DPR. Nah, itu berarti jangan-jangan kami tidak di kabinet, tetapi hati kami jauh lebih mendukung, itu yang paling penting. Hati jangan sampai kami ada jauh lebih mendukung. Ya, jangan sampai di kabinet juga setengah hati. Nah, kan jauh lebih bagus hubungan yang sangat dalam dan pribadi daripada hubungan di dalam teknis jual dagang sapi seperti ya ini berapa menterinya yang harus masuk. Betul nggak sih PDIP minta 3 gitu? Saya tidak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Rasa-rasanya tidak mungkin ya. Nggak mungkin 3 ya. Artinya sekelas Pak Prabowo dengan Ibu Megawati pada saat bertemu, saya pikir tidak mungkin berbicara tentang berapa orang masuk kabinet seperti urusan dagang sapi lah, tidak mungkin. Baik, Kang Gunggun, gimana Anda baca pernyataan Presiden Prabowo ada Megawati, ada Gibran di situ, yang Anda baca apa sih sebetulnya? Pernyataan Presiden itu kan bersifat otoritatif dan direktif ya. Sehingga kemudian pernyataan yang disampaikan punya makna ke dalam dan keluar. Contoh misalnya dalam konteks menteri, pernyataan itu harusnya dimaknai secara otoritatif oleh para menteri. Sehingga kemudian posisi menteri betul-betul bersifat interdependen dengan presiden. Tidak ada menteri yang kalau kinerjanya buruk ya tentu harus diberhentikan atau kemudian dia mengundurkan diri, khusus untuk Bu Mega. Saya lihat kan dengan Bu Mega itu tidak ada psychological barrier ya, tidak ada hambatan dengan psikologis dengan Pak Presiden. Yang ada dengan siapa? Nampak Bu Mega ada psychological barrier dengan Gibran, tentu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu kita tidak bisa. Artinya apa? Artinya memang ada perjumpaan politik yang rumit ketika misalnya Jokowi dengan Bu Mega. Tetapi menurut saya pola hubungan tingkat kebutuhan yang bersifat resiprokal, timbal balik terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Kita sama-sama tahu bahwa mengelola kabinet
besar ini tidak mudah, persoalan bangsa ini juga sangat luar biasa kompleks, sehingga ada kebutuhan strategis Pak Prabowo membangun komunikasi politik yang intens dan kekuatan real politik. Salah satu kekuatan politik besar di Indonesia dalam landscape politik Indonesia itu adalah PDI Perjuangan, sehingga tentu akan ada ruang yang dalam komunikasi politik disebut ZOPA ya, atau Zone of Possible Agreement. Jadi membuka ruang untuk melakukan komunikasi, sifatnya bisa saja di dalamnya ada negosiasi politik. Apakah kemudian bertemu dalam kesepakatan politik itu tentu banyak variabel. Tapi saya melihat bahwa Pak Prabowo berkehendak untuk kemudian membangun komunikasi jauh lebih intens dan produktif dalam menguatkan kabinetnya, itu saya lihat terjadi. Contoh misalnya di beberapa kesempatan Mas Bud, Pak Prabowo kan juga memberi stimulan perjumpaan-perjumpaan, seperti misalnya habis Lebaran dulu ya. Kemudian juga kemarin narasi-narasi kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kemudian juga diartikulasikan oleh elit-elit sekitar mereka. Dan sekarang apakah kemudian nanti berlabuh pada posisi dan sikap politik yang jauh lebih harmonis dan ada di dalam, itu menurut saya akan bergantung pada hitung-hitungan politik PDI Perjuangan. Satu, menjelang prakondisi Kongres. Kemudian yang kedua tentu keberadaan insentif elektoral yang dihitung oleh PDI Perjuangan juga kalau menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Baik, Putri Komarudin. Seandainya memang tadi analisa Gun-Gun mengatakan ini adalah upaya untuk masukkan PDIP ke dalam, posisi Golkar jadi gimana? Ya, kembali lagi kan itu sesuatu yang tentu akan dibicarakan nanti, kalaupun misalnya PDIP ingin bergabung dengan koalisi, pasti nanti akan dibicarakan oleh seluruh partai yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi posisinya kita Golkar pasti akan sangat menghargai posisi partai lain, kita tidak pernah ikut campur, dan tentu kita tahu bahwa semua partai pasti punya posisi masing-masing, berada di dalam pemerintahan kah atau mau berjalan bersandingan tapi saling mengevaluasi dan juga memastikan bahwa benar-benar dikerjakan seluruh program-programnya dengan baik. Itu kan kita serahkan ke partai-partai lain. Kalau kita sekarang melihatnya dalam membangun bangsa ini kita membutuhkan seluruh elemen masyarakat. Jadi kita sangat menghargai nanti apabila keputusannya nanti PDIP ternyata akan bergabung ke pemerintahan atau seperti apa, tentu itu kita terserahkan kepada internalnya PDI Perjuangan. Bung Adi, jadi kalau lihat konstelasi begini sangat besar kemungkinan PDIP akan masuk. Ya, kalau soal PDIP masuk atau tidak, bagi saya ini soal waktu sebenarnya. Soal waktu ya? Soal waktu, bisa besok, bisa lusa, atau setelah Kongres. Atau sekarang udah sebetulnya. Iya, tapi bagi saya Bang, secara prinsip, kalau saya sebagai rakyat berharap PDIP tidak masuk. Tidak masuk ya? Karena kalau PDIP masuk ini 100% kekuatan politik akan menjadi bagian dari kubu pemerintah. Itulah yang oleh Misna disebut dengan peril of presidentialism. Maka apa yang kemudian menjadi ancaman sebagai sebuah stabilitas atau the peril of stability maksud saya, itu sangat mengerikan di negara kita. Karena tidak akan ada check and balances. Karena dalam realitasnya begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah, tak satu pun yang melakukan resistensi. Jadi fungsi kedewanan itu lumpuh. Ya udah lumpuh kan? Memang lumpuh. Harapannya adalah kalau memang PDIP dua kakinya berada di luar kekuasaan politik ke depan, saya kira tentu sikap kritisnya itu harus mulai dimunculkan. Itulah yang saya sebutkan, bagaimana saya berharap betul partai-partai yang saat ini berada di luar itu tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Nah yang kedua dari segi PDIP, ini dari segi kondisi politik tidak memungkinkan. Sekarang kondusif. Tidak ada resistensi, tidak ada perlawanan, tidak ada oposisi dari dalam, tidak ada partai-partai yang membelot. Kalau PDIP kemudian bergabung, ini tentu tidak baik bagai sebuah kepentingan politik elektoral, karena PDIP akan disebut sama dengan partai politik yang lain, hanya sebatas ransaking, memburu kekuasaan, mendapatkan jabatan-jabatan politik, dan yang paling penting adalah kalau PDIP berada di luar kekuasaan, ini adalah untuk menjaga perasaan dan basis konstituen yang dimiliki oleh para pendukung-pendukung PDIP. Jangan sampai pendukung PDIP yang sangat loyal itu pindah dan hijrah loh di 2029 nanti. Hanya gara-gara haluan politiknya salah dikalkulasi. Saya kira di situ kepentingan elektoral ya. Kalau Bung Kodari lihat apa yang keinginan dari Pak Prabowo untuk merangkul PDIP masuk ke dalam sebetulnya? Saya lebih melihatnya
sebagai bentuk komunikasi dan implementasi dari pemikiran politik Pak Prabowo yang memang sangat mementingkan persatuan dan kesatuan. Dan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan pesan ini secara konsisten ya, dan berkali-kali bahwa suatu bangsa itu baru bisa maju kalau elitnya bisa bertemu, bisa bersatu. Nah tadi kan profesor kita baru, selamat ya Prof. Gun-Gun, sore ini sudah jadi profesor, menyebut terminologi zone of possible agreement. Kalau kita bicara zone of possible agreement, mungkin kacamatanya lebih kacamata taktis dan politis ya Mas ya. Tetapi saya melihat dalam konteks keindonesiaan dan konteks Pak Prabowo, yang namanya kebersamaan elit atau pertemuan elit itu lebih dari sekedar zone of possible agreement, tetapi memang ini satu ideologi yang betul-betul menjadi bagian dan budaya bangsa Indonesia. Itu sebabnya kita lihat bahwa Pak Prabowo komunikasi dengan semua, dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, juga dengan Ibu Megawati. Dan komunikasi ini dilakukan terus-menerus dan dalam berbagai konteks. Dan menurut saya sih kalau kita membicarakan pada hari ini pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, jangan dilepaskan dari pertemuan sebelumnya. Misalnya pada saat Lebaran. Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati dan menjawab dari Prof. Adi, kalau ini Prof mudah-mudahan ya, kalau itu udah Prof benar, kalau ini Prof mudah-mudahan. Ya coming soon gitu ya. Janganlah Bang, kalau belum profesor jangan disebut mudah-mudahan. Karena ada juga orang yang belum profesor asik disebut profesor. Iya. Ini kan zone of possible agreement juga. Jadi saya melihatnya bahwa ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari pertemuan sebelumnya. Betul. Dan pada waktu itu menjawab Mas Adi, seingat saya Pak Muzani mengatakan begini. Ini saya kutip Pak Muzani ya, kalau ini pun juga mudah-mudahan saya nggak salah ingat, karena sebetulnya pertemuan itu kan tertutup, jadi kita tidak tahu sebetulnya pembicaraan realnya apa. Mas Muzani itu mengatakan begini, bahwa PDI Perjuangan tetap di luar, tetapi kalau sewaktu-waktu diperlukan, kalau penting banget ya, dalam tanda kutip mungkin darurat ya barangkali ya, PDI Perjuangan itu siap untuk mendukung. Jadi saya kira kerangkanya kira-kira itu tidak akan mengkhawatirkan Mas Adi bahwa PDI Perjuangan tetap di luar kalau bicara pemerintahan, tetapi kalau bicara hal-hal yang darurat, maka PDI Perjuangan siap memberikan dukungan apabila diperlukan. Dan menurut saya kacamata darurat itu gimana darurat itu? Ya kita kan berada dalam dunia yang penuh ketidakpastian ya pada hari ini ya. Ada krisis hubungan antar negara, mungkin ada krisis pandemi ke depan, walau alam kita nggak tahu. Kemudian krisis bahkan bisa yang namanya perang ekonomi, perang tarif dan seterusnya. Jadi saya kira mungkin hal-hal yang katakanlah kan kalau kita ada buat perjanjian itu apa namanya? Kalau ada kejadian khusus itu klausa khusus force major. Force major. Nah, itu dia. Jadi klausula umumnya PDI Perjuangan berada di luar, tapi kalau force major siap dukung, kira-kira begitu. Bukan gitu. Dukung dalam pengertian jadi menteri, tapi mendukung kebijakan-kebijakan yang tapi kan sudah mendukung semua kan Bang Sukur, PDIP? Ya, tadi saya katakan kan. Atau tergantung penting, Kongres ya? Yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah tidak ada hambatan psikologis. Itu bisa berkomunikasi dan itu jauh lebih penting daripada perjanjian politik. Perjanjian politik masih bisa dilanggar karena ada kepentingan-kepentingan kekuasaan. Nah, tetapi kalau sudah hubungan yang sangat dalam, nah seperti kakak adik, dan sepertinya memang ya saya tahu persis hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega seperti itu. Nah, makanya saya pastikan itu tidak mungkin ada pembicaraan apakah nanti masuk kabinet atau tidak kabinet. Nah, itu pasti berbicara tentang persoalan-persoalan bangsa yang kita hadapi sekarang ini. Itu pasti yang didiskusikan. Itu saya yakin. Itu mungkin poin saya bahwa ini bukan soal zone of possible agreement dalam kacamata taktis politis ya. Ini hubungannya kultural bahkan hubungan personal gitu. Personal. Begini, pertanyaan adalah kalaulah PDIP kemudian akan masuk dalam kabinet, kemudian siapa yang bakal keluar?